Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun saga. Kurang semangat. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Daun salam, buah uni. Yang jawab salam dosanya diampuni. Daun salam, buah nanas. Yang jawab salam utangnya lunas. Makin kenceng aminnya. Jadi banyak dosa apa banyak utang, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha sebagian orang begini wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa fi haditsil ukhra khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Oke. Bismillah. Ini mantap nih ya. Alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Kumaha dar ramal? Priwe kabare? Bapak-bapak, how are you today? Kaifa halukum? Inna bi khair, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah tandanya dapat nikmat. Kalau innalillah dapat musibah. Ya, insyaallah ibu-ibu semua di sini sehat semua ya. Baik sehat badannya, sehat rohaninya, sehat ekonominya, sehat keluarganya, sehat mentalnya, sehat imannya. Ya Rabbal. Sebab ada yang kelihatan sehat jasmaninya tapi sakit rohaninya. Banyak nggak? Banyak. Ya, di antaranya apa? Mungkin materinya banyak. Mobil dia punya, rumah dia punya, harta dia punya, tapi di dalam rumahnya tidak pernah akur keluarganya. Nauzubillah ini. Mungkin dia punya materinya, tapi sholatnya kagak berjamaah ke masjid. Kenapa? Mungkin rumahnya jauh ke masjid. Udah gitu di rumahnya nggak dibacain Al-Quran. Jadi seperti kubur.
Nauzubillah ini. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Sofatul Marwah semuanya imannya sehat, rohaninya sehat, jasmaninya sehat. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita, orang tua kita, yaitu yang pertama Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah Bapak Ustadz Asy-Syaikh Al-Fuqat Al-Famart Ustadz Nandang Hidayat SE. Ini Ustadz Nandang masih muda, semangat membangun peradaban di masjid. Yang model begini jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau dia udah punya istri, jangan dicariin istri lagi. Semoga sehat walafiat Ustadz ya. Amin. Lalu juga untuk siapa? Ketua RW 10 yang terhormat Bapak Ferdinand. Izin Bapak Ferdinand, ada yang mana Bapak Ferdinand? Istrinya Ibu Ferdinand. Ya Ibu Ferdinand berarti ya. Ibu siapa Bu izin Bu? Ibu Neni. Ibu Neni, insyaallah. Ibu RW ya. Doakan Ibu RW panjang umurnya, amin. Sehat badannya, bahagia keluarganya, berkah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang mengaminkan doanya kembali untuk yang mengaminkan ya. Juga tokoh-tokoh kita tadi setelah berikan sambutan Bapak Muhammad Boni Mufizal MSI, Bapak Muhammad Boni Mufizar ya. Beliau tadi telah berikan sambutan untuk kita semuanya. Intinya mudah-mudahan Allah berikan kepada kota Tangerang nanti diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bisa membawa kota Tangerang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lalu yang keempat juga untuk tokoh semuanya, bapak-bapak, mohon izin para orang tua saya, Bapak Haji ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ustazah, ustadz, mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji ke Mekah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bisa jalan-jalan ke kota Jeddah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang dari Mekah Madinah bisa punya rumah, bisa punya tanah, bisa punya sawah, bisa punya mobil yang mewah, rezekinya bertambah-tambah, semakin berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh solehah, meninggalnya husnul khatimah, masuknya ke dalam jannah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Indah banget apa indah aja? Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya agak pangling ya. Selama saya ngisi maulid, baru sekarang fotonya begini nih. Insya Allah ya. Ini foto tahun lalu sebenarnya. Cuman kalau mode motivator begini. Kalau ini kan lagi mode ustadz. Ya Bu ya. Jadi Bu, perkenalkan, pepatah mengatakan tak kenal maka udah sayang-sayangan aja. Tak kenal maka kenalan ya Pak ya. Udah kenal belum? Udah. Ya, waktu saya di TV pada dukung nggak? Ya. Makanya saya kalah nggak di SMS sama Ibu. Ya ceritanya saya pernah masuk aksi Indosiar. Ibu kalau waktu sahur tuh di Indosiar tuh yang ada Mama Dede, ada Ustadz Subki, Ustadz Solmed, itu ada saya tuh. Cuma saya peserta mewakili kota Tangerang satu-satunya. Cuman sayang 1000 sayang nggak masuk 5 besar, kalah lah pokoknya ceritanya ya. Modalnya kurang kuat Ustadz. Sama takdirnya belum juara emang ya. Tapi bukan siapa yang juara dan siapa yang kalah, yang penting siapa yang bisa paling bermanfaat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya sapa halo dijawab hai, sapa hai dijawab halo. Halo. Coba saya sapa hai dijawab halo. Halo. Hai. Kalau nggak fokus biasanya kalau halo jawabannya waalaikumsalam. Nah, coba. Halo. Hai. Kok tayo? Halo, hai. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak semua berbahagia. Siang hari ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Nah, oh ya tadi belum kenalan ya, lupa. Kenal Bu, siapa namanya Bu? Siapa? Panjang banget ini namanya nih.
Panggil aja Ustadz Hafiz, Ibu ya. Saya tinggalnya di sini juga sama di Perum 1 ya, di Jalan Kecipir Raya, Kecipir 5. Jalan Bayam 2 nomor 55 ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu silaturahim ya. Masjidnya Masjid Al Hasanah biasa di sana. Baik, berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada di bulan Rabiul Awal. Senang nggak hatinya? Kenapa senang? Banyak besek. Tetangga pada bilang, Ustadz kalau setiap pulang dari mobil keluarinnya buah, ngeluarinnya sembako, panen romannya Ustadz. Bulan Maulid Ustadz pada panen, mukanya pada bengep, begadang mulu. Pulang jam 2, pulang jam 3, kadang nggak pulang-pulang 3 hari. Tapi nggak apa-apa, kata istri. Yang penting pas pulang bawa kok duit. Amplop agak penting, Bu. Sekarang udah ditransfer. Halo. Hai. Ini bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dalam satu hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ikutin. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Yang tahu 50.000 dari ketua DKM. Kalau bukan karena engkau 2 kali. Wahai Muhammad kekasihku, tidaklah aku ciptakan semua ciptaanku. Jadi sebab karena ada Rasulullah, Allah ciptakan langit dan bumi. Sebab karena Allah ciptakan Rasulullah, makanya Allah ciptakan kita semuanya. Jadi kenapa Allah ciptakan langit bumi, ciptakan semuanya? Sebab karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu, Pak, dari Idul Fitri, bulan Ramadan, dan semua perayaan hari besar Islam, seharusnya ini di bulan Maulid adalah yang betul-betul kita syiarkan. Betul? Kenapa? Karena sebab ini kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri salam kepadanya 10. Allah berikan 10 kebaikan, ditutup 10 kesalahan, dan diberikan ganjaran 10 yang besar. Dan berarti apa? Allah berikan surprise kebaikan. Surprise itu kejutan yang tidak pernah tersangka-sangka, sebab karena diantaranya kita sering baca sholat. Maka bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya sampaikan tidak banyak. Kita akan sama-sama mempelajari tentang tanda-tanda dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Hai. Boleh angkat tangan kanannya ibu-ibu, bapak-bapak, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Sebelah kanan. Dah. Ikutin kalimat saya ya. Wahai kawanku. Fokus. Bapak boleh ikutan, Pak? Boleh. Sebelah kanan, Pak, sebelah kanan. Wahai kawanku. Ibu yang soleha. Bapak yang soleh. Ayo kita ngaji. Fokus. Semangat. Jangan mikirin jemuran. Jangan mikirin masakan. Sebentar kita ngaji dulu. Biar Allah ridho sama kita. Amin. Gantian tangan kirinya, simpan di pundak teman sebelah kiri. Wahai kawanku, Bismillah. Kita ngaji. Biar Allah ridho. Dapat ilmu yang manfaat. Bahagia dunia akhirat. Kita sama-sama jadi orang yang bahagia. Siap Besti? Siap ya? Jangan ngantuk. Pastikan badannya di sini, pikirannya juga di sini. Tangannya simpan di dagunya, katakan yiha.
Masya Allah. Itu yang kakek-kakek jenggotnya ditarik ya. Halo. Hai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari satu ayat yang Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab 23, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari sini Allah tunjukkan langsung lewat ayatnya bahwa ada suri tauladan yang paling sempurna, yang sangat baik dan harus kita ikuti, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Allah perintahkan seperti itu? Nabi Muhammad seorang manusia, kita manusia. Sama enggak? Sama. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita profesinya sebagai pedagang, pebisnis, beliau juga pedagang dan pebisnis. Kalau kita seorang guru, beliau juga seorang guru. Kalau kita profesi sebagai TNI polisi, beliau juga seorang panglima perang yang gagah perkasa. Kalau kita ibu rumah tangga, beliau juga punya keluarga. Jadi apapun profesi kita lengkap ada pada Rasulullah SAW. Betul? Maka pantas Allah perintahkan untuk diikuti. Kecuali kalau Allah perintahkan kita untuk ngikutin malaikat, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Sebab kita manusia, Jibril malaikat, Israel malaikat. Bisa nggak ngikutin? Nggak bisa. Yang kedua, kita manusia punya akal dan punya hawa nafsu. Betul Bu? Betul? Sedangkan malaikat nggak punya nafsu, hanya punya akal. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud, sujud aja nggak akan bangun sebelum Allah perintahkan untuk bangun. Manusia diperintahkan Allah untuk sholat, sholat nggak? Yang sholat, yang pura-pura budek ya banyak. Azan udah kencang speakernya, apalagi rumah samping masjid misalnya, pura-pura budak. Ya, makanya yuk, yang pertama, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat dari ibadah sholat kita. Laki-laki utamanya, kita punya suami, punya anak laki-laki, utamanya sholat di masjid. Kalau nggak mau sholat di masjid, beliin mukena warna pink. Biar sholat di rumah pakai mukena warna pink, atau ibu pinjemin mukenanya lah begitu ya. Kenapa? Sebab laki-laki sholatnya di masjid. Kita mazhab Syafi'i, hukum sholat di masjid buat laki-laki memang iya fardu kifayah, tapi utama ya. Kalau mazhab Maliki fardu ain, laki-laki tidak sholat di masjid nggak sah sholatnya. Itu mazhab Imam Malik. Karena kita Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i, fardu kifayah. Tapi kalau emang kita nggak ngapa-ngapain ya, lalu dengar azan, ya ke masjid. Kan itu panggilan Allah. Ingat, ada panggilan azan, ada panggilan tanah suci, ada panggilan tanah air, ada panggilan tanah kusir. Panggilan azan kagak datang juga, gimana mau dipanggil ke tanah suci? Betul? Panggilan tanah air mungkin diangkat jadi PNS dan sebagainya. Ya paling banter semuanya pasti ada panggilan tanah kusir. Apa itu? Tanah liat dikubur, meninggal dunia. Pertanyaannya, ibu-ibu pengen duluan apa belakangan? Belakangan apa duluan? Masuk surganya? Berarti mati duluan. Bapak-bapak duluan belakangan Pak. Biasanya banyakan janda apa duda? Tergantung takdir Ustaz. Ya, yuk satu sholat yuk kita hidupin ya. Yuk masjid kita ramaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, satu di antara ciri-ciri cinta, tanda cinta kepada Rasulullah, dia teladani akhlak Rasulullah. Di antaranya apa? Dia ikut tauladin Rasulullah, akhlaknya termasuk ibadahnya. Yang Rasulullah contohkan kita ikutin. Perintah dalam hadis Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau wahai manusia sebagaimana engkau melihat aku salat. Zaman dulu Rasulullah jadi imam, sahabat di belakang.
Makanya hadis yang berhubungan sama sholat banyak riwayatnya. Makanya jangan heran kalau kita di masjid, imamnya satu, makmumnya banyak, makmumnya cara takbirnya macem-macem. Betul? Udah nggak apa-apa, yang penting sholat. Ada yang takbirnya Bu kalau ke Garut tuh, ke Limbalang tuh, apa namanya, Limbalang ya? Limbangan. Ke dalam tuh daerah gunungnya itu, kalau nanti mampir musola di sono ada yang begini takbirnya, Allah, takbirnya kayak mau silat, luar biasa. Ada lagi yang takbirnya Allah, kayak ngetrek, nggak Allahu Akbar, diputer-puter. Ada yang begitu. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, nggak begini, tapi dilepas begini. Ada orang yang kayak kaget, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ya, umumnya kita mazhab Syafi'i bagaimana? Nih, apa namanya nih, jempol kita nih, ya, di bawah daun telinga, Allahu Akbar. Agak ke kiri sedikit, bukan ke kiri banget, bukan. Saya pernah lihat itu ada di Medang, di musola, Allahu Akbar. Jangan begini sebabnya terus. Ya, macam-macam tuh takbirnya tuh. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diusilin, karena mereka masing-masing punya dalil. Yang benar yang sholat, yang salah yang nggak sholat. Coba ibu cek deh di mana-mana, masuk masjid waktu sholat takbirnya sama nggak? Meskipun dia caranya beda, tapi yang diucapkan sama nggak? Sama. Allahu Akbar. Meskipun dia orang Ambon, pasti Allahu Akbar. Nggak mentang-mentang orang Ambon, Allah Singada lawan. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak mentang-mentang orang Sunda, Allah ageng pisan. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak mentang-mentang orang Jawa, Allah sing gede banget. Ya begitu. Nggak boleh. Semuanya seragam, kompak, Allahu Akbar. Ini menyatukan kita. Masuk masjid, masuk musola, siapapun engkau, jabatan tinggi atau nggak punya jabatan, masuk masjid musola, sandalnya dilepas. Betul. Mau sandal mula, sandal mahal, tetap dilepas di luar. Nggak boleh dimasukin ke dalam. Saat berdiri sama tinggi, saat duduk maka sama-sama rendah. Semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk lewat sholat ini menyatukan kita. Lewat masjid ini menjadi center of movement. Ulangi. Banyakan makan tempe. Masjid ini menjadi center of movement. Apa center of movement? Pusat pergerakan umat. Ibu ya. Jadi pendidikan karakter anak-anak, pendidikan karakter kita sebagai jamaah di masjid. Sholat berjamaah itu gambaran kita kompak. Betul? Gak mentang-mentang gak seneng sama imamnya. Lah imamnya dia lagi. Akhirnya imam belum ruku, dia ruku duluan. Boleh begitu? Imam belum keluar, dia salam duluan. Boleh begitu? Gak boleh. Harus kompak. Itu biasanya kalau bulan Ramadan tuh Pak. Bulan Ramadan kan biasanya di sahur sholat subuh rame ya. Kenapa rame? Karena baru pada sahur. Yang biasa nggak sholat subuh di masjid, sholat tuh kalau Ramadan. Kalau di masjidnya pakai kunut, habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta. Lalu si imamnya angkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait. Yang gak biasa salat subuh pakai kunut, Allahu Akbar. Dia sujud, pas lihat kok gak ada temen yang sujud, masih pada diri, dia balik lagi begitu. Macam-macam. Ada yang sujud pas rakaat terakhir tuh nggak bangun-bangun. Ya Allah, husuk banget itu doanya di sujud terakhir. Sampai imam salam belum bangun-bangun. Sampai zikir selesai salaman nggak bangun-bangun.
kita curiga jangan-jangan husnul khotimah yang meninggal. Pas dibangunin, mas, ya Pak, assalamualaikum, salam sendiri dia. Ternyata ketiduran. Innalillah. Halo. Hai. Bapak Ibu ya, yuk. Mulai sekarang yang sholat bacaannya masih kurang-kurang, yuk belajar biar sempurna. Terutama kita punya anak yang bakal doain kita, terusin perjuangan kita, ajarkan ilmunya ya. Ini anak misal nggak pesantren, yaudah kita orang tuanya yang ngajarin. Kalau nggak kita kenal ustazah biar diajarin supaya sholatnya bener. Sebab apa? Ini anak yang soleh dan soleha bisa menyelamatkan orang tuanya masuk ke dalam surga. Jangan sampai Masjid Sofatul Marwah hari Minggu yang biasa imam ustadznya pergi kondangan. Akhirnya pas azan maghrib, iqomah maghrib, tengok-tengok nggak ada ustadz. Siapa jadi imam? Ada Pak RT sama Pak RW dorong-dorongan. Lu aja we, lu aja teh. Lu aja we, lu aja teh, lu we, lu teh. Aduh. Udah nggak sepakat akhirnya, udah cari aja anak muda kata Pak RW Pak RT. Di pojokan ada dua bocah namanya Hasan sama Husain. Ada bocahnya di sini. Si Hasan dia bisa jadi imam, cuma nggak punya mental, nggak berani. Si Husain dia berani, tapi nggak bisa. Akhirnya kata Pak RT, San, lu imam, lu kan bisa, tapi nggak berani Pak. Lu aja Sen, lu kan berani, iya tapi nggak bisa. Ya udah akhirnya Husain maju modal berani doang, tapi nggak bisa. Jadi imam maghrib. Baca Al-Fatihah lempeng, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jamaah tenang nih, Husain bisa Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah dia baca surat, diem dia bingung surat apa ini dia baca. Akhirnya diputuskan dia baca Al-Kafirun karena pendek dan itu ayatnya mudah. Dia baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum wa la ana wa la antum wa la kelar-kelar. Diingetin akhirnya masih Hasan. Lakum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waladdallin. Salah lagi. Kenapa? Modal berani. Coba kalau berani bisa juga, kan mantap ya Bu ya. Yaudah kata Pak RT, ada Pak RT di sini. Pak RW dah biar ibunya. Kata Pak RW, San, lu besok jangan jadi imam, azan dulu aja belajar yang benar. Ya udah Pak RW, saya belajar azan dulu. Di rumah dia belajar azan. Yang ngajarin bapaknya. Kebetulan bapaknya usahanya jual itu, sewain sound system buat dangdutan. Ini bapak ajarin kamu, azan yang bagus lagunya begini. Nanti pakai di Masjid Sofatul Marwah. Siapa? Subuh-subuh nyalain speaker, krotok. Atolah, suara kakek-kakek nih dari ini. Kata si Hasan, Kek, biar saya aja Kek. Mau ngapain lo? Atolah, ya Kek. Dipegang nih kamu dia, as-salah. Keren banget. As-salatu khairum minan naum. Masya Allah. Kata Bu RW, siapa itu tarik calon mantu? Iya. Akhirnya si Hasan bangunin orang-orang. Udah masuk waktu subuh, dia azan si Hasan. Ini saatnya saya tunjukkan azan yang ayah saya ajarkan. Wih, dia azan. Pas lempengan hayya 'alas shalah dia pakai lagu yang lain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lagu dangdut dia pakai. Ditegur sama si Ingkong. San, kenapa lagunya begitu? Yang bener aja. Yaudah Kek, dia pakai lagu yang lain yang lempeng. Hayya 'alal falah. Akbar, salah lagi, ditegur lagi akhirnya. Inilah akibatnya kalau mau maju belum siap ilmu. Ya, Bapak Ibu mati Allah, yuk anak-anak kita tampil di masjid boleh. Azan dulu ya, iqomah, nanti lambat laun jadi imam. Jadi imam itu bukan yang paling tua, tapi yang paling alim dan paling fasih bacaannya. Kalau anak kita hafalannya banyak, ilmu agamanya bagus, bacaannya fasih, silahkan jadi imam, gak apa-apa.
Ya, halo. Hai. Siapa yang pengen punya anak menghafal Quran? Semuanya pengen punya anak menghafal Quran, tapi tiap hari dinyalain dangdutan. Nggak jadi penghafal Quran, jadi biduan. Ya, jadi tergantung bagaimana kebiasaan. Ya, baik berhormati Allah Subhanahu wa taala. Afsahu min lisanil maqal. Apa yang ditunjukkan dengan perbuatan akan lebih terlihat dibanding yang ditunjukkan dengan perkataan. Itulah kenapa anak-anak kita gampang niru, gampang lihat, gampang nyontohin. Betul? Apa yang dilihat sama dia, dia ikutin. Apa yang ditunjukin sama bapaknya, dia ikutin. Ditunjukin ibunya, dia ikutin. Itulah anak-anak, hubbut taklid, suka ngikut. Jangankan anak-anak, orang tua aja Bu, Pak. Orang tua kayak macam kita nih, saya masih muda sih ya. Orang tua nih, di Indonesia apa aja laku, betul? Kenapa? Sebab di Indonesia pada kena penyakit kudis. Apa kudis? Kurang disiplin, kurang rapi, kutil, kurang teliti, sebab kuman, kurang iman. Jadi apa-apa langsung ngambil keputusan tanpa mempertimbangkan. Suatu ketika di depan jalan Cemara ada yang ketabrak motor. Dus! Orang berkumpul rame. Wah, siapa tuh yang ketabrak? Dia mau lihat nih seorang bapak-bapak. Siapa yang ketabrak? Gak kelihatan. Akhirnya ngaku-ngaku dia. Saya bapaknya, saya bapaknya. Minggir, ada bapaknya, kasih jalan. Biar dia mau lihat. Pas lihat ngaku bapaknya dikasih jalan kan. Pas dilihat mukanya pucat. Ternyata yang ketabrak anak monyet. Dia habis ngaku bapaknya. Kenapa dia langsung ngaku bapaknya padahal belum tentu ini yang ketabrak anaknya? Itulah. Halo. Makanya sekarang di Indonesia apa aja laku. Kemarin si Rara ya jualan apa tuh? Gorengan. Jualan apa tuh biar hujan ini? Apa tuh? Ulekan biar nggak jadi hujan. Ada yang percaya. Kemarin di TikTok nenek-nenek main TikTok ngapain? Cek hodam. Ya. Nenek-nenek hodamnya apa? Kodok. Cek hodam lagi laku banget itu. Ya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Sudah terjadi pergeseran nilai. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini tantangan buat kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Ingat, bagaimana karakter kita dan karakter anak kita tergantung apa yang kita lihat dan kita dengar tiap hari. Yang kita lihat, yang kita dengar akan menjadi karakter kita dan bagaimana karakter anak kita. Kalau yang dia lihat di internet, di YouTube, di video, di TikTok dan yang lainnya adalah yang dilihat bagus-bagus, dakwah, pesan-pesan yang memotivasi, maka datanya bagus. Yang dia dengar yang bagus-bagus, nasihat dan sebagainya, maka jadi karakter yang bagus. Kalau dia diomelin, dimarahin, maka dia akan datanya negatif. Sama suami istri juga begitu. Jangan sering ngomel ya Bu ya. Yang sering ngomel ibu-ibu atau bapak-bapak? Pak, yang sering ngomel bapak atau ibu? Ibu. Seneng banget, semangat banget. Jadi korban omelan ya Pak. Kalau laki-laki biasanya dipanggil sekali nyaut apa enggak? Budek. Laki-laki dengarannya mono. Apa Bu? Mono. Apa? Mono itu cuma satu yang aktif. Jadi kalau suami laki-laki lagi beraktivitas, lagi megang HP atau baca buku, apa nonton TV, dia lagi fokus begitu. Jadi kalau ibu suruh ngapain dia nggak dengar. Makanya kalau dipanggil Pak, diem aja. Dia lagi fokus nonton. Baru bentak Pak. Ya Bu, kenapa? Pura-pura budek lo ya? Kenapa? Jeboran angkat tim. Astagfirullah. Juru. Kalau ibu mah pendengarannya stereo. Apa stereo? Dua-duanya aktif. Kadang-kadang lagi masak sambil nyuci. Betul? Sambil nyuci, sambil masak, sambil gendong anak, sambil ngegosok, sambil apa lagi Bu? Sambil nyuci. Tangannya banyak banget. Itu namanya ibu-ibu multitasking. Dan memang Allah sudah ciptakan wanita untuk multitasking. Makanya ibu-ibu jangan dipanggil Bu. Udah pasti dengar, nggak usah diteriakin. Orang kadang bisik-bisik aja, lu ngomongin gua ya. Betul? Curigaan tuh. Ya kan?
Nah, kenapa ibu-ibu pendengarannya tajam? Ya, jangan pendengaran. Laki-laki aja, ya, udah nyimpen duit di balik jaket, di balik laci. Pada pinter nyari duit kan? Nah iya, inilah ibu-ibu solehah di sini ya. Alhamdulillah. Ya, ayo mengenai kata Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama di peringatan Maulid ini, satu, kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga cemara, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sifat Rasul kepada istrinya, kepada anaknya, kita ikutin. Rasulullah punya istrinya, Bu. Siapa istri Rasulullah? Siti Khadijah. Lalu menikah lagi Siti Aisyah dan istri yang lainnya. Rasulullah punya panggilan sayang sama Siti Aisyah. Apa panggilannya? Ya Humairah. Apa arti Humairah? Wahai yang putih kemerah-merahan. Siti Aisyah kulitnya putih, ketika Rasulullah puji dia malu, pipinya tersenyum, ada merah-merahnya. Itu namanya Humairah. Nenek-nenek juga ada merah-merahnya sekarang ya. Pakai blush on ya. Nenek-nenek juga pakai bedak putih kayak Siti Aisyah. Bedaknya bedak Kelly ya. Bedak Wardah gitu ya. Kalau Rasulullah Humairah putih kemerah-merahan, kalau kita merah keputih-putihan kayak cantengan. Tahu cantengan, Bu? Udah di jempol biasanya tuh begitu. Ya, lalu kita panggil suami kita apa? Suami panggil istri Humairah, meskipun istri kita nggak putih-putih banget udah nggak apa-apa, yang penting Humairah, Pak. Nanti ibu panggil suami, kalau suami ibu hitam-hitam manis, panggil Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad, kemari. Ta'al, kan gitu ya. Cium pipinya, cium pipi kanan kiri, sama seperti pahalanya cium Hajar Aswad. Beda anak muda kalau pacaran ciuman, itu sama kayak cium pantat kebo. Dosa, boleh nggak? Nggak boleh. Siti Aisyah punya kebiasaan romantis. Ketika Rasulullah pulang dari luar, Siti Aisyah ambil elap, dielapin keringat Rasulullah, lalu diciumin sama Siti Aisyah. Ibu kalau mau niru kebaktian Siti Aisyah pada Rasulullah, ikutin. Suami pulang dari kerja, keringetan, elap keringatnya, cium. Apa yang terjadi? Nikmatin sendiri ya. Jadi ada kekompakan antara suami istri seperti Rasul kepada istrinya. Betul? Bilang sama istrinya Pak, Bu, atau Neng, atau manggilnya apa? Ayang, dandan yang cantik buat abang. Dibalas sama ibu, Bang, suruh dandan cantik tapi skincare kagak dibeliin. Betul apa betul? Itu istri sudah bebedak pakai areng aja. Ya, kan ada body care, ada hair care, ada skin care. Semuanya muncul dari suami yang care. Jangan sampai suami kita gayanya di luar doang keren. Waktu di rumah dia ngopi, ngasih duit mah beli kopi, kasih uang 5.000, beli kopi ke warung 3.000, kembaliannya berapa? 2.000. Sampai rumah saya yakin yang ditanya bukan kopinya, tapi kembaliannya. Beda kalau pergi ke puncak. Naik motor sama temennya ke puncak, ngopi di warpat, yang jagain warpat teteh masih muda, cantik, gelis. Berapa teh kopi? 10.000 kan? Dibayar 50.000. Kang udah nggak usah kembali teh, buat teteh aja. Banyak nggak begitu? Suami siapa itu? Alhamdulillah. Bukan suami ibu, bukan ya, suami orang-orangan sawah. Suami kita semuanya soleh, alhamdulillah. Yang kedua, suami kita romantis. Meskipun sudah pengantin lama, sama pengantin baru sama aja rasanya. Betul? Dulu waktu pengantin baru, ibu kalau kondangan dipegang nggak tangannya sama suami? Dituntun nggak? Dituntun. Sekarang kalau kondangan dipegang nggak tangannya? Astagfirullahaladzim. Dikemanain, Bu? Dilepas. Kecuali kalau pergi ke Lipo ya, dipegangin biar nggak belanja. Kondangan dipegangin tangannya istri. Awas Neng, kenapa Bang? Ecek, becek.
Ya Allah, biar Tuan Putri nggak kena becek. Dielus-elus, dirawat-rawat, nyampe rumah, abangnya manggil, "Neng, pengantin baru." "Iya bang." "Abang aus, mau minum apa bang?" "Empi." "Apa empi?" "Kopi." "Empi ucu ya Neng." "Apa empi ucu?" "Kopi susu." Ya Allah, kolokan banget dah ya. Pengantin baru. Udah nih sekarang. Terusin sendiri dah. Udah 10 tahun, 20 tahun ya pernikahan. Kondangan dipegang nggak tangannya? Kita nginjek becek, suami ngapain? "Mata lu kotok liat becek." Diomelin sama laki. Nyampe rumah, "Neng, abang aus bikinin empi." "Bikin sendiri apa?" Manja bener. Datang malam nonton RCTI Cinta Yasmin. Ibu-ibu udah gelar karpet, pasang bantal, pakai baju dinas. Apa? Dasternya bolong. Ada penitinya, baunya bau minyak tawon. Goleran depan TV, tiduran udah kayak toko basah. Suami lihat, "Ya Allah, bini gua dikata sakit tapi makannya doyan." "Neng, lu sakit?" "Iya bang." "Yuk ke klinik." "Nggak mau, nggak sembuh." "Pak, kalau istri sakit jangan bawa ke klinik, apalagi puskesmas, nggak akan sembuh. Bawa ke toko emas, sembuh." Betul bu? Kalau mau dikompres, Neng mau dikompres es batu. "Enggak bang, kompres sama yang merah 3 lembar pak." Sembuh nggak bu? Sembuh. Betul bu? Biarin laki kita 3 hari nggak pulang, yang penting pas dia pulang bawa banyak apa? Banyak pahala. Ya, maka romantisme hubungan suami istri agar keluarganya sakinah. Lihat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pengantin baru, pengantin lama, komunikasi antar suami istri dijaga supaya rasanya rasa tetap baru, rasanya sama. Inilah pelajaran akhlak. Bagaimana komunikasi ke anak, komunikasi ke istri, komunikasi ke suami. Simpelnya begini Bapak Ibu, dalam rumah tangga ada manajemen waktu. Yang pertama ada me time. Ibu harus punya me time, anak punya me time, suami punya me time. Apa me time? Waktu di mana kita sendiri bisa berpikir jernih, lalu kita nyenengin diri kita. Ibu mau ke salon, silakan ke salon. Suami mau sukanya apa, hobinya mancing, ya udah mancing, tapi jangan lama-lama. Waktunya sholat, ini mancing pergi pagi pulang malam, kagak bawa ikan lagi. Ya, sesekali boleh itu me time. Ya, ada yang kedua couple time, di mana ibu dan suami berdua aja ngobrol, ngomongin ini anak mau sekolah gimana, visi misi rumah tangga seperti apa, itu namanya couple time. Yang ketiga ada family time. Apa family time? Dalam 1 minggu minimal ada 1 kali kumpul anak, suami, istri bareng. Bareng-bareng ngapain? Makan bareng, ngebaso bareng, jalan-jalan bareng, gak usah mahal-mahal, yang penting bareng-bareng, itu poinnya di situ. Sehingga komunikasi anak, komunikasi istri, komunikasi suami terjaga dengan baik. Itu family time. Yang keempat ada study time. Bapak harus tetap ngaji, ibu tetap ngaji, tetap studi, tetap belajar. Supaya apa? Ilmunya makin banyak, biar makin cerdas, makin bermanfaat, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima terakhir ada social time. Nah, social time itu di mana waktu ibu di luar, waktu bapak di luar berorganisasi, kumpul sama temennya, apa jadi RT jadi RW, apa jadi apa perannya, itu namanya social time kita. Waktu kita ngurusin untuk orang lain. Atau mungkin ibu kerja, bapaknya kerja, itu social time-nya. Nah, manajemen waktu yang 5 ini kita pegang baik-baik, kita atur baik-baik, insya Allah akan teratur. Apa yang pertama? Me time. 2, couple time. 3, family time. 4, study time. 5, sosial. Family mulu. Banyak duit jalan-jalan. 5, social time. Yang semua 5 time ini jadi quality time. Sehingga tidak ada lagi bicara, wah gua kagak ngapa-ngapain nih, nganggur, tidur aja, nggak bisa begitu. Karena masih banyak yang bisa kita kerjakan. Betul? Betul? Alhamdulillah. Nah, lanjut Bu singkat. Yang kedua, bukti cinta sama Rasulullah adalah apa? Suka menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal-hal yang memudahkan kita untuk terwujudnya cita-cita kita adalah mengerjakan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sunnahnya ibu senangnya apa? Yang suka tahajud, tahajudnya hidupkan.
Yang suka duhanya rajinkan. Ya, lalu ada amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, bahkan orang lain tidak tahu. Ini adalah amalan rahasia yang boleh jadi karena amalan ini Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Kenapa amalan rahasia? Kalau kita punya amalan, Pak, jangan disombong-sombongin. Udah biar kita sama Allah yang tahu. Betul? Ini pengen kelihatan alim, pengen kelihatan rajin. Ya, sholat dipanjang-panjangin di depan orang. Pas nggak dilihat, dipendek-pendekin. Misalnya, karena pengen dilihat orang lain. Jadi, mau dilihat orang lain atau nggak dilihat, tetap sama-sama dilihat Allah. Udah, kerjain aja. Karena Allah. Lihat bagaimana seorang Bilal bin Rabah, seorang Rabi'atul Adawiyah, ketika mereka beribadah kepada Allah, yang diharapkan hanya satu, ridhonya Allah, cintanya Allah. Kalau sudah utamakan Allah, urusan kita pasti diselesaikan oleh Allah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri, lalu bertanya, wahai Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, laki-laki pertama, saya udah lama nggak panen-panen, sawah saya, ladang saya nggak panen karena kemarau panjang. Ada nggak amalan yang bikin supaya kemaraunya berhenti? Imam Hasan Al-Basri jawab, silakan istighfar. Datang lagi orang kedua, Imam Hasan Al-Basri, saya sudah rumah tangga lama nggak punya keturunan. Gimana biar cepat punya keturunan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Datang lagi orang ketiga, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku punya usaha tapi nggak maju-maju usahanya, nggak untung-untung. Gimana biar usahanya maju, dapat untung yang besar dan manfaat sehingga aku bisa sedekah? Istighfar. Pergi itu 3 orang. Istrinya Imam Hasan Al-Basri tanya, wahai suamiku, 3 masalah berbeda, engkau jawab dengan jawaban yang sama. Apa maksudnya? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, sesuatu yang menutupi kebaikan, menutupi keberkahan adalah perbuatan dosa. Dan dosa hanya bisa hilang dengan istighfar. Kalau dosanya hubungannya kepada Allah. Kalau sama orang lain harus minta maaf. Ikutin. Las sogoir. Las sogoir. Ma'al istimrar. Wala kabair ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan tiap hari terus menerus. Misalnya orang laki kalau pagi minggu datang ke Palem Semi ikut senam. Kalau ikut senam alasannya sehat, benar. Pas ikut senam alasannya lain. Kenapa? Mau nonton emak-emak seksi. Astagfirullah. 1, 2, 3. Isi bapak, ya Allah, diliatin. Pak, dosa kan dosa kecil. Tiap hari tapi diliatin. Lama-lama jadi dosa besar. Wala kabair mal istighfar. Kita pernah ngelakuin dosa besar. Kita sadar, kita taubat, tiap hari kita istighfar. Dosa besar kita gempur sama istighfar tiap hari. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dosa besarnya hancur. Sebab kita gempur dengan istighfar. Beda dengan tiap hari orang dosa kecil, lama-lama jadi dosa besar. Itu ya. Jadi itulah istighfar kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Istighfar bisa menghapuskan dosa. Kalau nggak istighfar dosanya tetap. Itu bisa menutupi kebaikan, nutupi keberkahan. Oh, boleh jadi kenapa anak saya susah banget ngapalin Quran? Dosa saya ibunya yang suka ngomongin orang, misalnya. Bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu di planet Mars ya. Oh, boleh jadi karena bapaknya masih suka ngeliatin Ibu Gonoan. Makanya anaknya begitu. Oh, anak saya begini. Oh, istri saya begitu. Mungkin sayanya. Jadi evaluasi bersama-sama Bapak Ibu. Karena dosa menutupi kebaikan. Sehingga apa? Kebaikan gak masuk. Nauzubillahimin. Itulah gunanya kita mengerjakan sunnah-sunnah agar terlatih diri kita untuk terus beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang terakhir,
Ya, yang ketiga ciri cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai refleksi daripada maulid ini adalah apa? Ikutin. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka akan banyak nyebut namanya. Kalau kita sayang cinta sama Rasulullah, pasti suka baca Al-Quran dan bersolawat. Apalagi ibu-ibu pengajian tiap hari ada, betul? Senin ada, Selasa ada, Rebo ada, sampai Minggu full tuh ada pengajian. Di kantornya, di masjidnya, di taklimnya ada semua. Solawatannya macam-macam. Kalau di majelis taklim Sofatul Marwah, kalau hari apa di solawatan? Masjid taklimnya Bu? Malam Jumat baca solawat kan? Salawatnya macam-macam. Ada yang nadanya pakai nada lagu Jawa. Muhammadun Nabiuna. Lagu apa itu? Iwak Peye ya. Ada nenek-nenek gak mau ngalah. Saya juga bisa Ustadz. Lagunya apa Nek? Lagunya lagu India. Gimana salawat lagu India? Check it out. Zoharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad ya hanana bi Muhammad dzalikal fadlum minallah. Lagu apa itu? Kabigushi kabigan. Elah nenek-nenek lagunya. Ada nenek-nenek lagi nggak mau ngalah. Saya juga bisa Ustadz. Lagu apa Nek? Lagunya lagu Melayu. Apa itu? Lagu Cindai. Ya Nabi salam. Bareng-bareng. Salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam. Salam alaika. Salawatullah alaika. Bisa aja emang ibu-ibu ya kreatif banget ya. Jangan sholawat Bu, mau panggil ibu-ibu dari rumah ke pengajian aja pakai lagu. Betul? Di absenin Rodia, Romlah, ayo datang ke Sofatul Marwah, pengajian baru dimulai. Ibu-ibu sekalian, ayo hadir pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Yang di rumah izin absen nyautin, ibu saya izin gak ngaji, sebab saya lagi nyuciin celana suami, udah kotor 3 hari. Akhirnya izin. Si ibunya bilang ke nenek, Nek, udah nenek yang hadir pengajian. Gua lagi main, wah nenek lagi main. Lembong saya. Astagfirullah. Najong dah, ibu ya. Nah itulah, ada aja alasannya kalau kagak mau ngaji ya. Nah, hidupkan pengajian. Kenapa kan dalam pengajian kan baca Quran, baca sholawat, dengar tausiah pengajian, betul? Isinya berkah semuanya. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan kita hadir ke majelis taklim, bapak-bapaknya rajin sholat berjamaah ke masjid, dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Dan siapapun hari ini yang hadir di majelis maulid, majelis taklim Sofatul Marwah, saya doakan yang punya utang-utangnya cepat lunas. Sambil dibayar ya Bu ya. Saya doakan yang belum umroh haji biar segera jadi dipanggil umroh dan haji. Gampang umroh haji biar cepat, baca 3 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Hajj, yang ketiga surat Tanah. Dijual surat Tanah, daftar haji insya Allah berangkat. Mudah-mudahan yang belum haji bisa pergi haji segera Allah undang. Dan juga yang mudah-mudahan yang masih bingung, belum dapat mantu, Allah dapat hadirkan mantu yang paling baik untuk keluarganya, untuk pasangan anaknya. Begitupun hajat yang lainnya, apapun itu semoga Allah wujudkan berkah daripada hari ini ibu-ibu bapak-bapak hadir di majelis maulid dan masjid Sofatul Marwah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu semua terima kasih, nggak kerasa ya. Ini kalau nggak di stop bisa lanjut sampai jam 5 Ustaz. Ya, saya doakan sekali Ibu sehat selalu ya Bu ya. Berkah lancar selalu, panjang umurnya dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ikan hiu melambai-lambai, see you, dadah bye bye. Ikan hiu muter-muter, see you later. Ikan hiu berwarna abu-abu, I proud of you para ibu-ibu. Ikan hiu bawa kampak, I need you bapak-bapak. Ikan hiu makan ketoprak, mustahil tuh nggak ada tuh ya, itu bohongan. Buah duren, buah manggis, buah markisa, buah stroberi, itu namanya buah-buahan ya. Pergi ke dokter, prakteknya tutup. Niat hati mengobati sakit kepala. Selamat menjalani indahnya hidup, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.